semuanya, balik lagi bersama dengan saya Pak Endar di video pembelajaran pendidikan agama Kristen. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar masuk ke materi KD untuk kelas 12 KD 3.3 dengan tema praktek keadilan di Indonesia. Nah, kita akan mengawali sebelum kita masuk ke pembahasan inti berkaitan dengan praktik keadilan di Indonesia, kita akan membahas mengenai keadilan di Alkitab. Saya undang anak-anakku bisa membaca konteks ayat firman Tuhan yang hari ini kita akan bahas dari Matius pasal 20 ayat 1 hingga 16. Sebelum kalian melanjutkan video ini, silakan stop video ini terlebih dahulu dan kalian membaca perikop tersebut dari ayat 1 hingga ayat 16. Nah, natsnya kita akan lihat khususnya dari ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, "Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Nah, teman-teman, Tuhan Yesus menggambarkan sebuah perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Nah, dari perikop ini kita bisa melihat salah satu karakter yang dimiliki oleh Allah adalah keadilannya. Nah, dapatkah kalian melihat keterkaitan antara bagian firman Tuhan yang hari ini kita bahas dari Matius pasal 20 ayat 1 hingga 16 ini dengan keadilan Allah? Kalau kalian bisa menemukannya, silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Di manakah bagian yang kalian bisa temukan di perikop tersebut yang menunjukkan mengenai keadilan Allah? Nah, kita akan lihat pembahasan mengenai praktik keadilan. Bagaimana praktik keadilan di Indonesia? Apakah sudah sesuai dengan yang seharusnya kita harapkan bersama? Saya pengen kalian juga bisa memberikan komentar dari kalian atau pendapat dari kalian berkaitan dengan sudut pandang kalian menilai seperti apa praktek keadilan di Indonesia. Silahkan tulis pendapat kalian dan komentar kalian di kolom komentar. Nah, untuk melihat bagaimana praktik keadilan di Indonesia, Pak Endar punya video yang menjelaskan setidaknya bagaimana pandangan mengenai keadilan di Indonesia. Pancasila. Iya. Indonesia pasti tahu kan ya Pancasila. Pancasila. Tahu. Sila kelima tahu? Tahu. Ya, tahu lah. Tahu lah. Alhamdulillah. Tahu dikit-dikit. Sila yang kelima apa? Tahu nggak? Ingat nggak? Kelima. Sosial bagi seluruh rakyat. Seluruh rakyat Indonesia. Indonesia. Belum sepenuhnya terlaksana. Kayaknya belum deh. Sebagian udah, sebagian belum. Belum lah. Belum sih. Menurut saya sih sudah, karena itu kembali lagi kepada orangnya. Belum. Hanya belum lah. Tahu saya mah belum sih. Ya, ada yang udah yang belum juga sih. Belum sih. Belum rata lah. Walaupun mungkin sampai ke bawah belum Untuk ke atas sih udah. belum tercover semua. Hukum ya di Indonesia ya. Masih banyak kan di Indonesia yang masih korupsi, tapi belum tentu mereka masuk penjara. Terlalu memikirkan diri sendiri pemerintahnya. Kategorinya menurutku belum jelas, jadi hanya ditentukan sama kelompok-kelompok yang masih berkuasa sih. Kesejahteraan sosialnya belum terpenuhi. Dari segi kayak BPJS aja semua kan belum terlaksana semua ya. Listrik yang bagian pelosok terpencil kan belum masuk kan. Para pekerja semacam saya inilah banyak lagi yang harus dibenahi. Pengangguran begitu, Jadi saya masih nelayan. kesempatan untuk hidup layak gitu ya. Tidak melihat rakyat di bawah. Rakyat yang secara masih ada masih banyak. Yang atas makin ke atas, yang bawah makin ke bawah.
ke bawah kayaknya hanya ditanggapi gitu aja. Yang miskin itu sekarang itu lebih banyak daripada yang dulu. Punya duit yang lebih berkuasa. Ada duit, abang sayang. Nggak ada duit, abang melayang gitu istilahnya gitu. Ya lihat aja yang miskin tetap miskin, yang kaya tetap kaya. Ya masih terpinggirkan gitu. Radikalisasi yang sekarang terjadi itu aku sangat-sangat tidak suka. Berpihak pada satu suku. Orang-orang keturunan ini sengaja ditekan untuk supaya tidak maju. Papua ya, kemarin kan pembakaran masjid. Toleransi itu menurutku hanya omong kosong sekarang. Apa ya? Yang pasti yang paling berpengaruh ini kan pemerintah. Tergantung yang berkuasa. Ya dari atasannya. Pemerintahnya dulu yang harus bergerak. Tergantung dari pemerintahnya. Kitanya juga bisa saling membantu pemerintah. Ngasih saran atau kritikan. Itu nggak makan duit rakyat, kan kasihan. Dibuat rumah susun untuk rakyat-rakyat yang di bawah. Fasilitas kerjaan. Memperluas lapangan kerja. Apalagi sekarang udah banyak demo-demo. Ya masyarakatnya juga harus apa ya, harus sabar. Jangan lakukan apa hal-hal yang lo nggak mau dilakukan ke lo. Saling tenggang rasa sih. Ngerti sama peduli sesama juga sih. Jangan nyakitin kalau lo juga nggak mau disakitin. Jangan nyuri kalau lo juga nggak mau dicuri. Pastinya saya bangga lah. Bangga tapi nggak selalu suka. Bangga aja bahasa Indonesia ya bangga. Bangga. Ya bangga. Oh saya bangga. Sangat bangga. Dibilang bangga, ya enggak. Dibilang enggak, ya bangga. Bangga lah. Ya bangga lah jelas. Bangga pasti. Bangga dong. Bangga sih. Bangga. Itu pasti bangga ya. Itu bangga dengan Indonesia. Kenapa bangganya mas? Ya bangga aja. Karena saya nggak punya pilihan lain. Ya lahir di Indonesia kita banggain aja. Semua kita punya ya kan? Bisa merdeka. Ini diakui oleh semua negara kan ya. Sumber daya alam kita sangat berlimpah. Hasil bumi kita kan banyak dari Indonesia ya. Sepanjang tahun kita bisa makan. Alam sama kuliner lah. Makanannya enak-enak. Kalau lapar tinggal jalan kaki keluar beli gorengan. Ini dengan Afrika ya, panas ya, negara Indonesia. Banyak tempat-tempat yang bagus daripada di luar negeri. Kayak Raja Ampat walaupun belum pernah ke sono. Ragam budaya. Banyak budaya. Keragaman budaya itu. Budayanya banyak. Budayanya. Ragamnya. Kebudayaannya itu banyak. Lebih Tunggal Ika lah. Indonesia punya musik luar biasa. Kita itu kaya. Indonesia kayak Tombak dan kayu bisa jadi tanaman kan? Indonesia ini kan identik dengan sopan. Negara yang sangat layback untuk berbagai masalah. Sama-sama. Gotong royongnya masih ada. Polos abis di Indonesia. Anak-anak kita pintar-pintar. bagus diapresiasi. Sesuatu yang tidak dimiliki oleh negara lain. Banyak banget yang bikin saya bangga terhadap Indonesia. Kayaknya mau enggak. Enggak mau. Nggak mau. Yang nggak mau tuh. Ya enggak mau lah. Kita lebih milih Indonesia dong. Nggak seneng negara luar. Sebenarnya di sini lebih enak. Tetap saya cinta Indonesia lah. Karena kita kan cinta Indonesia. Di sini juga tergantung kitanya, minat kitanya kerja, banyak kerjaan di sini. Ya enak negeri sendiri dong. Enak dari Indonesia. Standar kebahagiaannya banyak. Katanya Indonesia kan salah satu negara yang tingkat kebahagiaannya tertinggi kan di dunia. Banyak orang yang keluar tapi nggak tahu negaranya sendiri udah. Kita nggak kalah dengan negara-negara itu, tidak kalah. Pada tumpah darah lah. Negaranya sendiri harus dibanggakan. Kemerdekaan itu yang menciptakan adalah kita semua, bukan satu orang, bukan satu suku, dan bukan satu kelompok, tapi satu negara. Seperti apa? Jujur ya, saya bicara dari dalam lubuk hati saya, oknum-oknum polisi yang baik itu, maksud saya polisi-polisi yang baik itu hanya cuma ada di TV aja sih. Coba mereka ada. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia termasuk negara hukum. Maksudnya, bahwa segala sesuatu permasalahan di Indonesia dapat diselesaikan dengan jalur hukum.
Hal itu seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat 1 yang bunyinya, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, maka dari itu, berarti hukum harus ditegakkan secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai seperti yang banyak terjadi sekarang, hukum terasa tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Apa itu maksudnya? Istilah tersebut muncul ketika mulai banyaknya pengenaan vonis hukuman yang dirasa nggak adil antara kaum kasta bawah dengan kaum kasta atas. Nah, jadi maksudnya hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas itu kalau masyarakat biasa-biasa, apalagi orang miskin yang melanggar hukum, meskipun nggak fatal-fatal banget, dia bakal dikasih hukuman yang benar-benar sesuai undang-undang tanpa ada belas kasihan. Ya, kalau perlakuan gini juga diberlakukan terhadap orang kaya, apalagi pejabat sih no problem ya. Masalahnya, giliran yang melanggar hukum itu orang kasta atas, apalagi pejabat, mereka tidak divonis hukuman yang setimpal. Mungkin karena orang-orang kaya atau pejabat itu bisa bayar ahli hukum alias pengacara kali ya. Jadi bisa minta dibela dengan bayaran banyak, agar bagaimanapun caranya mereka bisa lolos dari hukuman atau dapat hukuman yang ringan. Kalau kayak gini, gimana nasib orang miskin yang nggak bisa bayar pengacara mahal? Terus kalau dipikir-pikir, semua putusan hukum ada di tangan penegak hukum kan guys? Jadi yang kurang tepat itu salahnya orang miskin yang nggak bisa membela dirinya, atau penegak hukum yang mudah dipengaruhi pelaku kriminal atau kejahatan yang kaya dalam membela dirinya. Gimana menurutmu guys? Kalau kita ngikutin kabar berita, pasti bisa nemuin banyak kasus hukum yang menunjukkan hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Sebut saja kasus pencurian 3 biji kakao yang nilainya tidak lebih dari Rp10.000 oleh nenek Minah yang kemudian divonis 1,5 bulan. Kasus pencurian semangka, kasus pencurian pisang, dan kasus pencurian sandal jepit oleh Aal. Kasus-kasus ini menggambarkan betapa bobroknya penegakan hukum bangsa kita. Banyak kasus korupsi yang sangat merugikan negara kita terlepas dari jeratan hukum. Mendapat hukuman ringan, bahkan para terpidana kasus korupsi mendapat fasilitas-fasilitas yang mewah di penjara. Nah, yang masih hangat nih, berita tentang korban salah tangkap, yaitu 4 orang pengamen. Menurut beritanya sih, mereka ini dituduh melakukan pembunuhan terhadap korban yang ditemukan tewas di bawah jembatan Cipulir. Mereka dipaksa mengaku bahwa merekalah yang membunuh korban, kemudian ditahan hingga 3 tahun dan mendapatkan perlakuan kasar dari pihak kepolisian selama itu. Hingga pada akhirnya dibantu oleh lembaga bantuan hukum dan ternyata mereka tidak bersalah. Karena perlakuan dipaksa mengaku dan diperlakukan kasar di penjara, mereka mengajukan ganti rugi ke pengadilan. Namun sayangnya guys, gugatan mereka tidak dipenuhi. Katanya sih, gugatannya udah kadaluarsa. Pengajuan gugatan ini masih berlanjut sih, karena tetap ada pembelaan dari kuasa hukum pengamen tersebut dengan dasar pasal yang sama. Di satu sisi, gugatannya dinilai kadaluarsa karena menurut undang-undang maksimal diajukan 3 bulan setelah putusan atau vonis bersalah dan ternyata diajukan setelah 3 tahun. Di sisi lain, dengan penafsiran berbeda, undang-undang yang dimaksud ada kata atau 3 bulan setelah putusan vonis bersalah atau setelah salinan putusan vonis tidak bersalah yang baru terbit Maret 2019 lalu, yang kalau dihitung sampai pengajuan gugatan belum sampai 3 bulan. Wah, yang bener yang mana ya guys? Hayo, para ahli hukum wajib komen nih. Tapi yang dimaksud ahli hukum yang gimana dulu nih? Mungkin bisa dikatakan setiap orang yang jebolan pendidikan hukum bisa dikatakan ahli hukum ya, apalagi yang sudah berprofesi menggunakan gelar hukumnya. Tapi bukankah kalau jadi ahli hukum juga harus punya sikap hukum yang baik? Nah, kalau melihat gugatan ganti rugi dari para pengamen tadi, gimana nih guys? Yang sama-sama dikatakan ahli hukum saja sudah berbeda penafsiran pasal undang-undang hukum pidana dan jadi perdebatan sesama mereka.
Kira-kira apakah kedua ahli hukum tersebut, yaitu hakim yang memutuskan gugatan dan pengacara mereka, bisa memiliki sikap hukum yang baik? Gimana nanti putusan akhirnya ya? Bagaimanapun, keputusan akhir tetap di palu sang hakim. Oke, tanpa mengkritik atau menyalahkan siapapun, gimana opini kalian nih guys? Tulis di kolom komentar ya. Nah, dari video tadi, bagaimana menurut kalian? Bagaimana praktek keadilan di Indonesia? Apakah sudah berjalan dengan baik ataukah belum? Nah, setiap kita pasti punya pendapat yang mungkin satu dengan yang lain berbeda. Tapi kita bisa melihat bahwa tentu keadilan di Indonesia bisa kita lihat bahwa masih ada banyak hal yang perlu dibenahi ya. Kita harus sepakat dengan hal itu. Intinya kita sama-sama berharap di kemudian hari praktik keadilan di Indonesia akan jauh lebih baik dibandingkan sekarang. Itu adalah cita-cita yang kita harapkan semuanya. Nah, kesimpulan yang kita bisa dapatkan dari video pembelajaran kali ini adalah demokrasi dan keadilan memang tidak dapat dipisahkan. Perjalanan demokrasi di Indonesia masih panjang dan untuk itu masih banyak hal yang perlu dilakukan. Sebagai siswa kelas 12, kamu dapat memberikan penilaian terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Namun lebih jauh lagi, sebagai remaja Kristen dan warga negara Indonesia, kamu mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memantau praktik-praktik demokrasi di Indonesia. Berbicaralah, bertindak, dan berjuanglah demi demokrasi dan kehidupan yang lebih baik di Indonesia dan di dunia. Terima kasih anak-anakku. Pak Endar akan akhiri materi video pembelajaran kali ini. Kiranya lewat video pembelajaran kali ini, kalian boleh mendapat pelajaran berharga dan kita semua tetap semangat untuk menjadi pelaku hak asasi manusia dan demokrasi. Juga kita belajar bersama untuk menerapkan keadilan di setiap kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.